Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa mempelajari salah satu surat ya, yaitu surat Al-Bayyinah yang sebenarnya cukup panjang ya. Kalau untuk dibahas satu persatu ada 8 ayat ya. Ini separuh halaman lebih sebenarnya ya. Bahkan kalau hitung sekitar ya 10 lah ya, 10 baris atau sekitar itu. Tapi kalau misalnya tidak habis di pertemuan kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, di sini adalah surat Al-Bayyinah. Ada 8 ayat, yaitu ayat yang pertama ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat tulisan atau ajaran yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam kurung menjalankan agama yang lurus, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kalau dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kebajikan ya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah orang-orang atau sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Itu balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Baik. Cukup lumayan panjang kalau untuk dipelajari ya. Kita akan mempelajari kosakata prakata yang terlebih dahulu. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesianya, dan nantinya akan kita ketahui terjemahan dia dalam bahasa Arabnya. Ibaratnya KBBI-nya bahasa Arab gitu ya. Lam ini artinya adalah tidak atau belum, untuk meniadakan hal-hal yang akan datang. Yakun adalah atau ada gitu ya, atau dulunya. Alladzina artinya orang-orang yang. Ini kita kenal dengan isim mausul. Kafaru, orang yang kafir ya. Jahadu, orang-orang yang ingkar. Amanu, orang-orang yang beriman. Min, dari ahli atau kaum Alkitab, itu ahli kitab ya. Nanti akan kita sebutkan ahli kitab itu siapa. Wa al-musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Di sini lawan katanya adalah al-muwahhidin,
orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Munfakin atau di sini meninggalkan atau berhenti. Tarikin meninggalkan ya. Mutamassikin berpegang teguh. Hatta sampai ya. Ta'tiyahum datang kepada mereka, atau taji'uhum datang kepada mereka ya. Al-bayyinah bukti yang nyata atau hujjah alasan. Kalau syubhah lawannya adalah kerancuan. Ayat yang pertama ya. Kita adapun terjemahannya kata per kata, kita yakin insya Allah di sini sangat gampang bagi teman-teman untuk menghafalkannya, terutama bagi yang sudah hafal surat ini. Kita bahas di sini ya. Lam di sini ya. Lam harfun linafil mudhari'i wa qalbihi ilal madhi. Lam di sini adalah, kalau tadi kita artikan belum atau tidak gitu ya. Namun pengertian yang lebih rinci adalah huruf untuk meniadakan suatu perbuatan yang akan datang dan mengubahnya menjadi masa lalu. Artinya apa? Tidak terjadi. Misalnya lam yakum, tidak jadi berdiri. Artinya seakan-akan ya sudah masa nantinya yang nantinya akan berdiri ditiadakan. Intinya tidak atau belum. Yakun ini dari kana yakunu. Kana ini fi'il madhinya ya. Naqis ya, kana yakunu. Apa bedanya fi'il naqis sama fi'il tam ya? Kalau naqis itu dia butuh khobarnya. Kalau tam tidak butuh. Insya Allah lengkapnya kita sudah bahas di YouTube ya. Masih 2 episode, silakan ditunggu insya Allah ya. Kana ta'ti ghaliban naqisatan lid-dilalati 'alal madhi. Kana ini rata-rata datang sebagai fi'il yang naqis, fi'il yang masih membutuhkan khobar kananya. Dia menunjukkan dilalah 'alal madhi. Wa ta'ti lil istib'ad aw lit tanzi' 'an ad-dilalati zamaniyah binisbati ila Allah taala. Dan dia itu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala jika disebutkan apa? Menggunakan dilalah zamaniyah. Contoh misalnya kanallahu ghafuran. Kanallahu ghafuran. Seringkali kita artikan kana itu kana misalnya buat manusia ya, kana aliyun qaiman. Ali itu dulunya atau dia itu qaiman. Atau misalnya kana aliyun thaliban. Ali dulunya adalah siswa gitu ya. Tapi kalau kita katakan kanallahu ghafuran, apakah kita mengatakan dulu Allah itu pengampun? Maka di sini kurang tepat. Kalau kana untuk Allah Subhanahu wa taala, kanallahu ghafuran, Allah itu senantiasa Maha Pengampun dulu, sebelumnya, sampai sekarang, masa yang akan datang, selamanya kanallahu ghafuran. Intinya kana atau kana yakunu ini adalah dia atau dulunya dia. Itu seringkali kita artikan seperti itu. Tapi kalau kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, kanallahu ghafuran rahima. Artinya bukan dulunya, tapi apa? Senantiasa. Alladzina, tadi kita artikan apa? Orang-orang yang ya. Ismun mausulun li jama'ati dzukur. Isim mausul untuk perkumpulan laki-laki. Lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang ya. 3 dan seterusnya. Itu orang-orang yang kafaru ya, ankaru walam yu'minu. Mereka ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Orang-orang kafir. Memang seringkali ya di zaman sekarang penyebutan kata kafir ini dianggap apa namanya terlalu apa? Dianggap terlalu radikal atau gimana gitu ya.
Padahal yang mengatakan kafaru di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bukan, ayatnya yang terlalu keras ya, mungkin hati kita yang terlalu keras itu ya. Baik, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyebutan kata kafir itu tidak terlalu jahat atau gimana, enggak ya. Orang-orang agama lain pun menganggap selain agama mereka juga ya, ada yang mengatakan domba-domba tersesat ya. Ada yang mengatakan orang-orang yang belum sadar, ada yang mengatakan macam-macam ya, setiap agama itu pasti punya istilah atau julukan kepada orang lain yang belum masuk agamanya gitu ya. Jadi ya, kalau di istilah kita di agama Islam ya, orang yang tidak, beragama Islam ya, kita sebutnya apa, orang kafir ya, yang nyebutnya ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang agama lain ya menyebut kita juga katanya domba-domba tersesat gitu ya. Dan semua agama pasti punya yang seperti itu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang, keras atau gimana, memang, istilahnya seperti itu ya. Baik. Min harfu jarrin, huruf jar, yufidu tabyinal jinsi, menjelaskan tentang, penjelasan tentang apa, suatu jenis ya. Au tabyina ma bihi ma qabla min, au fi siyaqihi. Itu untuk menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sesuatu yang, belum jelas sebelumnya. Jadi di sini kafaru di sini, apakah semua orang kafir? Ternyata yang dimaksud adalah min ahlil kitab wal musyrikin nanti. Yaitu min gampangannya adalah dari. Ahli kitab di sini maksudnya adalah, man yajtami'una haulahu wal murad al yahud wan nasara. Ahli kitab maksudnya adalah orang-orang yang berada pemilik kitab gitu ya. Tapi intinya maksudnya lagi adalah, Yahudi dan Nasrani. Baik. Jadi sedikit, kisah ya, kisah bahwasannya orang-orang Yahudi ini dulu pernah dipesani oleh pemuka agama mereka. Salah seorang tokoh agama mereka sebelum meninggal, mereka berwasiat. Apa wasiatnya? Wahai orang-orang Yahudi, eee, nanti ya nabi yang terakhir akan diutus di jazirah Arab, di tempat yang, di antara pegunungan dan banyak pohon kurma di sana, banyak pohon kurma. Carilah tempat itu. Di sanalah nabi terakhir diutus. Akhirnya orang-orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke Jazirah Arab, cari tempat yang banyak pohon kurmanya dan di antara pegunungan. Akhirnya nemu dua tempat, nomor satu Madinah, kedua Khaybar. Makanya banyak di Madinah dan Khaybar. Dan sebelumnya mereka ini sudah sangat-sangat pede sekali ya. Setiap kali ada pertikaian dengan orang-orang Arab, orang Yahudi mengatakan, "Faidza kharajal maw'udu fina qatalnakum qatla 'ad." Mereka mengatakan, kalaulah seandainya nanti ya, yang dijanjikan kepada kami, nabi yang dijanjikan kepada kami telah muncul, awas kalian, akan kami perangi kalian dan kami kalahkan kalian dan binasakan kalian sebagaimana binasanya kaum Ad. Nah itu mereka sumber seperti itu, terus diulang-ulang gitu ya. Orang-orang Arab sampai bilang, "Apa sih ini nggak jelas ya?" Akhirnya ketika muncul Nabi Muhammad SAW dan ternyata mereka kecewa berat luar biasa. Kenapa? Ternyata nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel ya, tapi ternyata dari Bani Ismail. Bukan keturunan Bani Israel. Mereka ya sombong ya, apa kata dunia gitu ya. Rencananya kan mereka, inginnya nabi akhir zaman ini dari golongan mereka, kemudian akhirnya mereka nanti bisa menguasai dunia gitu ya. Ya Asopiah lah, fanatik kesukuan, fanatik kabilah gitu. Ya akhirnya mereka tidak mau beriman. Nah orang-orang Arab, wah ini jangan sampai Yahudi beriman duluan ini, kita beriman duluan ya. Nah itu ya dilakukan oleh Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah. Baik, orang-orang, apa namanya, Yahudi mereka adalah orang-orang Muslim di zaman
di zaman mereka. Di zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi adalah orang-orang, apa namanya, muslim ya. Orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi ini kafir. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Kemudian orang-orang muslim mengatakan Yahudi dan Nasrani ini mereka, tidak beriman ya, tidak orang-orang kafir. Kenapa? Orang Yahudi nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, orang Nasrani nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ya meskipun mereka tiga-tiganya ya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi selama persyahadatan wa anna Muhammadar Rasulullah tidak terrealisasi maka tidak dianggap orang-orang muslim ya. Ada seorang ulama ya, kalau nggak salah namanya Abu Bakar Al-Baqillani kalau nggak salah ya. Ditanya oleh seorang Yahudi gitu ya, kalian orang muslim curang kalian. Karena kenapa? Kata si Yahudi, eee, laki-laki kalian ya, boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Karena memang dalam syarat kita boleh ya bagi seorang laki-laki untuk menikahi, perempuan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan syarat-syarat, tertentu ya, dengan syarat nggak semuanya tapi dengan syarat-syarat tertentu. Perempuan harus baik dan lain sebagainya. Sementara ya, jadi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Sementara laki-laki Yahudi dan Nasrani nggak boleh beriman, nggak boleh menikahi perempuan muslimah, gitu paham ya? Jadi, dibilang curang gitu ya, "Oh, laki-laki kalian boleh menikahi perempuan Yahudi Nasrani, sementara laki-laki Yahudi Nasrani nggak boleh nikahi perempuan muslimah." Maka dijawab sama Syekh Abu Bakar Al-Baqillani, beliau mengatakan, "Ya soalnya kami beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, lah kalian nggak beriman kepada Nabi kami," gitu ya. Kalau kalian beriman kepada Nabi kami, ya langsung kalian masuk Islam otomatis ya. Maka setelah itu jadi muslim. Alkitab di sini At-Taurah wal Injil. Karena At-Taurah, diturunkan kepada Nabi Musa ya, Injil kepada Nabi Isa. Dan al-musyrikin di sini, jam'u musyrikin wa huwa alladhi, yaj'alu ilahan akhar ma'allah. Al-musyrik di sini adalah, jamak dari musyrik ya, musyrikin jamak dari musyrik. Dan dia adalah yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang disembah. Perlu sedikit keterangan ya, bahwasannya orang musyrik ini mereka nyembah Allah iya, tapi juga nyembah kepada selain Allah. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, angkatannya Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, orang-orang Quraisy, zaman dulu ya, mereka nyembah Allah iya, nyembah Allah ya, tapi juga nyembah Tuhan yang lain, Lata, Uzza, Hubal, dan masih banyak lagi. Ya mereka mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, pemilik segala kerajaan semesta alam. Itu mereka akui. Tapi kalau disuruh nyembah hanya Allah saja, nggak mau mereka. Kenapa? Ikut ajaran kakek moyang katanya. Ikut ajaran apa kakek moyang. Mempertahankan tradisi dan budaya menyembah kepada selain Allah. Maka, sebenarnya budaya ya atau tradisi itu hukum asalnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau tradisi dan budaya ini bertentangan dengan syariat kita, maka budaya dan tradisi ngalah. Kenapa? Karena kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada budayawan. Sekali lagi bahwasannya, kalau ada adat istiadat ya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka, budayanya ngalah ya. Kita lebih mementingkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itulah keselamatan yang kita cari-cari selama ini. Baik, orang musyrik sekali lagi nyembah Allah iya, nyembah yang lain juga iya. Orang kafir itu tidak menyembah Allah sama sekali, tidak menyembah Allah sama sekali. Ada lagi istilah namanya mulhid ya, ilhad atau ateis. Ateis ini nggak nyembah apa-apa sama sekali. Berusaha untuk meyakinkan dirinya kalau, Tuhan tidak
tidak ada gitu ya. Baik, itu adalah orang musyrikin ya. Munfakin, munsorifina wa tarikina ma hum alaihi minal kufri. Itu munsorifin, mereka berpaling, mutarikin meninggalkan mahum alaihi, apa-apa yang mereka di atasnya dari kekafiran. Jadi dari kafiran gitu ya, mereka tidak akan meninggalkan apa-apa yang mereka telah pegang dari kekafiran. Hatta ya, harfu jarin li makna ilaan ya. Hatta ini sampai-sampai atau sampai gitu ya, sampai atau sampai-sampai ta'tiyahum, datang kepada mereka ya, datang kepada mereka taji'uhum al-bayyinah. Al-bayyinah al-hujjatul wadihatul lati u'idu biha fil kitab sabiqati wa hiya rasul. Yaitu bayyinah secara makna dia adalah al-hujjah al-wadihah. Keterangan yang jelas, yang nyata kebenarannya, yang dijanjikan kepada mereka di kitab-kitab yang terdahulu. Apa yang dijanjikan kepada mereka yaitu apa? Rasul. Jadi perlu ya, perlu diketahui bahwasannya setiap nabi itu pasti mengabarkan kepada umatnya nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir, akan ada nabi penutup para nabi. Nah, dan orang-orang Yahudi sangat-sangat berharap nabi itu dari golongan mereka. Ya, itulah fanatik kesukuan ya. Fanatik itu ya tidaklah mendatangkan kebaikan ya. Gara-gara fanatik, misalnya ada orang fanatik apa? Fanatik eh, kesukuan misalnya ya, sampai-sampai merendahkan suku yang lain. Ada yang fanatik politik ya, ini yang terutama politik ya di tahun-tahun pemilu misalnya. 01 atau 02 ya, ada yang fanatik sampai tengkar satu rumah gitu ya, sampai apa namanya, terjadi perpecah belah gitu ya. Terus ada lagi fanatik macam-macam lah ya. Fanatik yang macam-macam. Fanatik yang boleh hanyalah fanatik kepada dalil yang sahih kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu bukan fanatik, tapi berpegang teguh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berpecah. Nah, sering kali ada istilah apa ya? Istilah mabuk agama katanya ya. Mabuk agama. Apakah istilah ini benar? Perlu diketahui dulu, kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan mabuk agama itu apa. Jadi perlu di-clear-kan dulu ya, pengertian mabuk agama itu apa. Kalau yang dimaksud dengan mabuk agama adalah, karena masih rancu ya, masih belum jelas apa yang dimaksud dengan itu, orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan sunnah sesuai dengan dalil yang sahih dan pemahaman para sahabat terus turun-temurun, itu bukan mabuk agama, tapi berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin yang dimaksud adalah apa ya, berlebih-lebihan, hulu ya, berlebih-lebihan kepada, contoh misalnya kepada orang tokoh misalnya, ada tokoh ya, tokoh ini ya karena banyak followernya, banyak subscribernya, mungkin ya banyak jamaahnya, kemudian dikultuskan ya. Ada, dulu pernah ada viral ya, apa ya, film Malaysia itu loh, apa namanya, judulnya Walid kalau nggak salah ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu, kalau itu sudah termasuk hulu ya, minum air cucian kaki, kemudian apa namanya, bukan mahram, eee, berdua-duaan gitu ya. Kemudian apa lagi, ya intinya, eee, sudah hulu, terlalu berlebih-lebihan, ya sampai, viral waktu itu ya. Nah seperti itu ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk hulu yang lain ya, hulu terhadap, apa namanya, tempat-tempat, terhadap orang-orang ya. Baik, itu ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama ini ya menjelaskan tentang apa, tentang bahwasannya, orang-orang, kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin ya, mereka ini tidak akan, beriman kecuali telah datang kepada mereka bukti yang nyata
Dan nanti di ayat yang selanjutnya akan kita ketahui bersama bahwasannya setelah datang bukti yang nyata, mereka akhirnya terpecah antara yang beriman dan yang tidak beriman. Jadi seperti itu ya. Dan orang yang tidak beriman itu alasannya macam-macam ya. Tidak hanya satu model. Kita lihat model-model orang-orang Yahudi tadi ya. Mereka nggak beriman karena apa? Fanatik kesukuan. Fanatik bahwasannya Nabi harus dari mereka gitu ya. Kalau mereka itu dalam kitab Talmud ya merasa kalau orang-orang Yahudi Bani Israel itu adalah mereka mengaku merasa orang yang manusia terbaik. Manusia yang diciptakan untuk menjadi tuan bagi manusia yang lain. Itu keyakinan mereka. Kemudian juga contoh lain misalnya Abu Jahal, kenapa tidak mau beriman? Sebabnya karena kesombongan. Tahu dia kalau Rasulullah SAW itu nabi yang benar ya. Dia seringkali pada malam hari itu ya sering menguping ibadahnya Nabi karena Nabi SAW membaca ayat-ayat yang indah ya. Dan dia nguping gitu ya, ngakui kalau itu adalah keindahan dan kebenaran, tapi nggak mau beriman. Kenapa? Kehilangan apa ya? Kehilangan merasa kehilangan harga diri. Merasa, wah kalau saya beriman nanti saya harus tunduk sama dia. Oh, saya kan tuan. Saya kan orangnya eh, misalnya pemimpin kabilah saya, orang banyak harta, kemudian mungkin merasa ganteng gitu ya, merasa punya kuasa. Loh kok saya mau ikut sama dia? Akhirnya apa? Sombong nggak mau beriman. Karena sebabnya apa? Sebab kesombongan dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak mau beriman karena nanti pelanggannya hilang semuanya ya. Dan macam-macam lah ya. Sebab ketidakberimanan itu banyak sekali. Padahal mereka tahu bahwasannya Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu bahkan setelah jadi nabi, bahkan sampai sebelum hijrah, nabi ini tempat orang menitipkan barang-barangnya dengan aman. Ketika mau pergi gitu ya, mau safar, itu kan ya keamanan rumah zaman dulu kan untuk menjaga harta kan nggak terlalu aman gitu ya. Mereka butuh orang yang bisa dititipi harta. Dan orang yang paling amanah dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi lucu, mereka musuhin Nabi, tapi mereka masih nitip barang harta kepada Nabi ya. Lucu sekali. Baik. Kemudian ayat yang kedua ya, ini kalau mungkin separuhnya dulu aja ya, insya Allah. Pekan depan akan kita lanjutkan separuh yang lain. Itu Rasulun, seorang Rasul ya, atau Nabiun, seorang Nabi ya, min dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau Arab ya Tuhan sembahan. Ia selalu membacakan ya di sini membaca ya suhufan, lembaran-lembaran atau kutuban, kitab-kitab ya mutahharah yang disucikan atau munazzahah yang dibersihkan atau mudannasah yang dikotori. Ayat yang kedua ya, Rasulun di sini. Ar-rasulu minal malaikati huwa man yuballighu risalah ar-risalah al-ilahiyyata 'anillahi wa rasul minan nas wa huwa man yab'athu Allah bi syar'in liya'lama bihi wa yuballighuhu. War rasulu huna huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul itu ada dua ya. Ada dua dari golongan manusia, satu ya. Dua dari golongan malaikat. Rasul dari golongan malaikat adalah malaikat Jibril yang kita kenal sejak kecil, Jibril pembawa wahyu. Dan Rasul dari golongan manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istilah Rasul ini sebenarnya adalah artinya utusan. Jadi dalam bahasa Arab, kalau seorang raja mengutus seorang manusia untuk menyampaikan menyampaikan suatu pesan gitu ya kepada orang lain, maka disebut dengan Rasul juga. Jadi Rasulul Malik ya, utusan sang raja. Tapi di sini Rasulun, utusan minallah dari Allah. Nah ini nggak mungkin manusia biasa.
Ya rasulun minallah, utusan dari Allah. Berarti tadi bisa malaikat ya. Jadi malaikat Jibril datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan Nabi menyampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan kepada seluruh manusia. Min harfu jarrin yufidu ma'na ibtida'il ghayah. Huruf jar ya, ini sudah kita bahas tadi ya. Yufidu ma'na ibtida'il ghayah, memberikan makna awalnya sesuatu. Jadi min itu dari, menunjukkan awal sesuatu. Inallah ismun lidzatil aliyatil mutafarridati bil uluhiyatil wahidah wajibatil wujud al ma'budati bihaqqin wa huwa lafzul jalalati al jami' li ma'na sifatil kamilah. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dan lain sebagainya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yatslu atau tilawah ya, atau yaqra qiraah. Yatslu itu membacakan ya. Suhufan, yaitu suhufan mutahharah, yaitu lembaran-lembaran yang disucikan. Al-murad suhufan maktuban fiha al-Qur'anul Karim. Itu lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Perlu kita ketahui ya, orang-orang Arab ya, orang-orang Arab itu dulunya mayoritas adalah tidak bisa baca, tapi mereka menghafalnya sangat-sangat kuat sekali. Mereka memang ummi ya, ummi itu tidak bisa baca, tidak mendapat, dan bahkan Rasulullah SAW pun juga tidak bisa baca tulis, dan itu suatu kelebihan. Tidak bisa baca tulis bagi Rasulullah SAW adalah kelebihan. Kenapa? Karena memang Allah rancang ini untuk membuktikan bahwasannya Al-Quran ini memang bukan dari Nabi SAW, tapi benar-benar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang musyrik itu ingin sekali ya, orang-orang Quraisy zaman dulu itu ingin sekali membuat tuduhan bahwasannya ini karangan Nabi SAW. Tapi mereka terlanjur tahu bahwasannya Nabi itu tidak membaca, tidak menulis, sehingga apa? Sehingga mereka kecilik gitu ya. Kecilik itu apa ya? Kalau kata orang Jawa kecilik ya. Kecilik itu apa ya? Istilahnya apa? Kalau bahasa Indonesia itu ingin sesuatu tapi nggak dapat gitu loh. Ya, bagi Rasul itu kelebihan ya. Karena memang untuk membuktikan Quran itu bukan buatan manusia. Nah, dan Quran diturunkan itu memang belum ya, tidak turun berupa Quran atau lembar turun, enggak ya. Tapi turunnya itu berdasarkan ada kejadian-kejadian, berdasarkan ada sesuatu yang terjadi, berdasarkan apa ya, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi juga ada yang turun memang turunnya itu eh, langsung turun ya, tanpa ada asbabun nuzulnya, langsung turun itu. Memang karena Allah inginkan seperti itu. Nah, jadi belum berupa mushaf Al-Quran. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW meninggal, tolong jam coret-coret ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal ya, apa namanya, eh, eh, kemudian ya di zamannya siapa, Abu Bakar As-Siddiq ya, dikumpulkanlah dalam apa? Dikumpulkan dalam satu eh, mushaf, tapi qiraatnya masih bermacam-macam. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dikumpulkan dalam satu mushaf, mushaf Utsmani yang kita baca saat ini. Baik, bentar ya. Baik, suhufan yaitu apa? Suhufan yaitu lembaran-lembaran ya, lembaran-lembaran yang disucikan ya. Lembaran-lembaran ini yang memang dari sana Al-Quran ditulis. Jadi ditulisnya itu zaman Rasulullah itu masih berpencar-pencar ya. Ditulis di atas lembaran-lembaran, ditulis di atas pelepah kurma, dihafal dalam dada dan lain sebagainya. Mutahharah minad danas, mutahharah yang disucikan dari danas yaitu kotoran, ketidaksucian. Waziyadati wa naqas, dan suci dari tambahan dan kekurangan. Tidak ada yang bisa menambah, tidak ada yang bisa mengurangi. Terjaga.
Ada orang betapa banyak orang yang berusaha untuk menambah, mengurangi isi Al-Quran, tapi mereka gagal total semuanya, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Al-Quran ini selain dia mutawatir, Al-Quran ini juga sangat-sangat banyak dihafal oleh kaum muslimin ya. Bahkan anak-anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu mereka sudah hafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya eh, ada yang membakar seluruh mushaf Al-Quran misalnya, maka yang menghafal pun itu masih banyak, gitu ya. Yang menghafal pun masih banyak dari generasi ke generasi. Jadi tidak mungkin ya ada penambahan atau pengurangan. Baik, itu ayat yang kedua menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasannya utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membacakan ayat-ayat dari apa ya, dari lembaran-lembaran disucikan. Nah, itulah bukti yang nyata, itulah al-bayyinah. Al-bayyinah bukti yang nyata, yaitu apa? Rasul yang membacakan ayat-ayat dari apa? Dari lembaran-lembaran disucikan. Kemudian ayat yang selanjutnya, fiha kutubun qayyimah ya. Fiha di dalamnya kutubun, yaitu tulisan atau kitab-kitab ya, ahkam atau hukum-hukum ya, qayyimah yang lurus, atau mustaqimah juga yang lurus ya, munharifah yang menyimpang. Baik, fi adalah harfu jarrin yufidu ma'na dzarfiyah al-majaziyah. Ya, di sini gambarnya di dalam gitu aja ya. Kutubun qayyimatun mawdu'atun wa haqa'iq qayyimah min ayatin wa ahkam wa akhbar wa ghairiha. Qayyimah artinya adalah muhkamatun mustaqimatun la iwaja fiha. Ya, kitab di sini kitab yang qayyimah, kitab yang di dalamnya itu banyak hakikat-hakikat ya, banyak mujizat-mujizat, banyak keajaiban-keajaiban dari ayat-ayat dan juga kabar yang dikabarkan di dalam Al-Quran ini. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat banyak sekali keajaiban ya. Menjelaskan tentang apa? Kejadian masa lalu, kejadian yang akan datang, kejadian yang dialami oleh kaum-kaum tertentu. Dan ini eh, kita percaya dan kita yakini adanya. Tentang cerita zaman dulu misalnya ya, kaum Ad, kaum Tsamud, tentang bagaimana penciptaan sebelumnya ya, penciptaan Nabi Adam di surga, kemudian akhirnya Nabi Adam turun ya, kemudian punya keturunan ya, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang kaum Ad, kaum Tsamud, cerita tentang Nabi Soleh dan lain sebagainya. Kemudian cerita-cerita tentang yang masa depan ya, kisah masa depan ya, tentang hari kiamat ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu tentang hari kiamat ya. Kemudian tentang hari pada mahsyar ya, tentang surga, neraka, surga itu gini-gini, neraka itu gini-gini. Itu semuanya kita benarkan ya. Kenapa? Karena itu semuanya datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Sekali lagi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita atau kabar yang menjelaskan tentang masa lalu atau akan datang, selama sampai kepada kita dengan sanad yang sahih ya, bukan dibuat-buat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ya, maka kita benarkan. Kita perlu waspada ya tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh beberapa ya oknum lah ya, oknum penceramah ya, yang mereka biasanya banyak mendongeng ya, dongeng inilah, dongeng itulah. Kalau ditanya sumbernya dari mana gitu ya, ya katanya ini, katanya itu gitu. Itu tidak bisa kita percaya ya. Kalau dari Al-Quran itu jelas ya. Kalau dari hadis, dari mana beritanya? Dari hadis. Hadisnya riwayat siapa? Orang-orang yang meriwayatkan siapa? Kemudian sumbernya dari mana? Apa kata para ulama tentang sanad hadis ini? Apa kata para ulama tentang rawi-rawi ini? Kemudian dalam matanya sendiri apa kata para ulama? Kemudian ada ilmu namanya jarh wa ta'dil ya. Ada ilmu namanya naqdul hadis ya, kritik sanad dan kritik matan ya. Kritik matan, kritik sanad. Itu semuanya
harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ya sebagian ulama itu, kalau kita belajar ilmu jarh wa ta'dil, menyebutkan kekurangan seseorang itu, apa namanya, kalau kaitannya dengan kebenaran sabda Rasulullah SAW bertanggung jawab dengan itu, maka dibolehkan ya. Dan misalnya seringkali kita sebutkan, fulan ini, orangnya soleh tapi hafalannya lemah gitu ya. Fulan ini hafalannya kuat tapi orangnya nggak soleh gitu. Fulan pernah berbohong, pernah berdusta gitu. Nah seperti itu. Jadi, misalnya ada orang mengatakan bisa terbang misalnya. Sebentar ya, saya ambil charger dulu ini agak lemah baterainya. Misalnya ada orang cerita bisa terbang misalnya, bisa apa namanya, eee, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya, maka harus di cross check terlebih dahulu. Karomah itu ada, tapi, tidak sembarangan bisa diklaim ya, tidak bisa sembarangan diklaim, tapi harus apa, dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, jadi seperti itu ya. Sekali lagi berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis selama sampai kepada kita dengan syarat yang sahih, maka kita percaya ya, kita benarkan apa adanya. Salah satu contohnya ya, ketika waktu Isra Mi'raj ya, ketika Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, sebelumnya Rasulullah ini telah, mengabarkan kepada orang-orang bahwasannya, tadi malam ya, saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, cerita kepada orang-orang Quraisy, mereka akhirnya membuli. Mereka, "Wah, pendusta ini, wah, tambah gak jelas, tambah gak karu-karuan," gitu ya. Mereka mendustakan, sangat-sangat ingkar gitu ya. Akhirnya apa? Mereka datang ke Abu Bakar, kemudian, Abu Bakar, temanmu tuh loh bilang gini gini gini, kamu percaya nggak?" Gitu. Apa kata Abu Bakar? Apakah memang benar Nabi berbicara seperti itu?" Kata mereka, "Iya." Maka kata Abu Bakar apa? Abu Bakar, "Kalau ada kabar yang lebih luar biasa lagi maka saya akan percaya." Kenapa? Yang ngomong Rasulullah SAW. Baik, jadi seperti itu ya, sekali lagi kita harus waspada terhadap orang yang ceritanya aneh-aneh ya, harus kita cek dulu kebenarannya ya. Baik, eee, kita coba ke tafsir dulu ya. Ini sampai ayat yang ketiga dulu, kita coba ke tafsirnya. Itu surat Al-Bayyinah ya. Ini mungkin kita, 3 ayat dulu aja ya. Yaitu surat Madaniyah. Madaniyah ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ya. Makkiyah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Madaniyah itu setelah Nabi SAW hijrah. Meskipun turunnya di Mekah ya. Contoh Rasulullah ketika Haji Wada ya, Haji Wada kan di Mekah, haji kan di Mekah ya. Tapi kan setelah Rasulullah hijrah, sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah setelah Rasulullah hijrah tetap disebut Madaniyah. Karena bukan tempat, kaidahnya dari waktu ya. Min maqasidis surah dzikru, manzilati risalati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, wuduhuha, atau di sini, nam wuduhiha wa kamaliha, dan jelasnya dan sempurnanya. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang, bahwasannya risalahnya Rasulullah SAW itu jelas dan sempurna. At-tafsir ya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin mufariqina ijma'ahum wa ittifaqahum 'alal kufri hatta ya'tiyahum burhan wadih wa hujjatun jaliyah. Tidaklah orang-orang yang, kafir ya dari, golongan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik itu, mereka meninggalkan perkumpulan mereka dan kesepakatan mereka ya di atas kekufuran sampai datang kepada mereka bukti yang nyata dan hujjah yang jelas. Orang
Kafir itu ya mereka nggak akan mau meninggalkan kekafirannya kecuali telah datang bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa? Hadzal burhanul wadih. Bukti yang nyata ini ya, wal hujjah jaliyah dan hujjah apa namanya? Hujjah yang jelas ya. Huwa rasul min indillah ba'athahu yaqra'u suhufan mutahharatan la yamassuha illa mutahharun. Itu bukti yang jelas dan nyata ini ya, hujjah yang jelas ini adalah seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diutus Allah Subhanahu wa taala maksudnya, yang membacakan ayat-ayat dari lembaran-lembaran yang disucikan, yang tidak tersentuh kecuali orang yang telah bersuci. Maka di sini terjadi eh, faedah fikih ya, apa hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa berwudu? Menyentuh mushaf tanpa berwudu, jumhurul ulama mengatakan tidak boleh ya. Bahkan sebagian pun membawanya dalam tas pun tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan mutahharun di sini para malaikat ya. Tapi yang jelas jumhur ulama mengatakan bahwasannya tidak boleh memegang mushaf kecuali sudah berwudu terlebih dahulu ya. Yang ketiga, fi tilka suhuf akhbaru sidqin wa ahkamu adlin. Di lembaran-lembaran itu ada berita-berita yang benar dan hukum-hukum yang adil. Tursyidun nasa ila ma fihi salahuhum wa rusyduhum. Yang mengarahkan manusia kepada apa-apa yang di dalamnya ada kemaslahatan mereka dan kebaikan mereka, petunjuk mereka. Jadi itu sampai ayat yang ketiga. Mungkin tiga dulu aja ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan sebelum kita akhiri teman-teman sekalian, kita juga membuka program tahsin dan tajwid bersama ustadz dan ustadzah yang sudah punya sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung belajar kepada ahlinya. Kemudian dikoreksi satu persatu. Tujuannya adalah agar bacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin berkualitas. Kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada putra-putri kita, kepada sanak saudara kita. Dan setiap grupnya kita batasi ya, agar pembelajaran yang kita laksanakan bisa semakin berkualitas dan mencapai tujuan yang dapat kita inginkan. Sekali lagi, bagi yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kita membuka program perbaikan bacaan Al-Qur'an, tahsin dan tajwid. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Insya Allah minimal 3 kali pertemuan di setiap pekannya ya. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang ingin memahami bacaan sholatnya dan juga doa sehari-hari, kita juga ada programnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ya, silakan. Oh, Afwan Ustaz mau nanya Ustaz. Berarti ateis itu sama kafir itu sama aja ya Ustaz? Ada musyrik ya, ada kafir, ada ateis. Yang paling apa namanya? Yang paling besar dosanya ya. Soalnya tiga ini sudah apa ya? Tiga ini sudah termasuk dosa besar ya, dosa yang paling besar. Yang paling besar ya, yang paling besar adalah ateis ya. Itu yang paling besar dosanya. Kemudian di bawahnya itu ada kufur ya. Di bawahnya lagi musyrik ya. Tapi tiga-tiganya ini satu dosa yang sangat besar yang bisa membatalkan seluruh keimanan. Allah taala alam. Jadi bedanya adalah kalau ateis itu nggak percaya adanya Tuhan sama sekali, ya melawan melawan Allah Subhanahu wa taala dan juga melawan
fitrah dirinya ya. Kalau kufur itu, ngaku ada Tuhan tapi dia tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrik, ya nyembah Allah ya, nyembah yang lain juga iya. Tapi tiga-tiganya sama-sama apa, sama-sama dosa besar yang bisa membatalkan seluruh keimanan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mutawatir itu maksudnya apa ya Ustaz? Mutawatir itu diturunkan dari generasi ke generasi dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh misalnya gini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat itu, saya ambil contoh jumlahnya itu kan sangat banyak sekali ya. Yang ikut ikut haji sama Rasulullah SAW itu banyak sekali ya. Misalnya Rasulullah menyampaikan suatu ucapan ya atau suatu ayat kepada 100 orang sahabat. 100 orang sahabat ini menyampaikan masing-masingnya kepada 1000 tabi'in. Jadi 100 turun ke 1000, masing-masing 100 itu turun 1000. Ya ini angkanya buat contoh aja ya, biar gampang. Bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. 1000 orang tadi menyampaikan kepada 1000 yang lain. Masing-masing 1000 yang lain atau 2000 yang lain. Terus sampai ke bawah itu menyampaikan kepada banyak orang. Sehingga efeknya apa? Manfaatnya apa? Tidak mungkin tidak mungkin orang bersepakat dalam kedustaan. Kenapa? Terlalu besar jumlahnya, angkanya terlalu besar. Dan ayat Al-Qur'an ini diajarkan ya, tentunya semua sahabat belajar Quran ya, tentunya. Minimal Al-Fatihah lah ya. Kalau yang orang Badui misalnya ya, orang Badui minimal dihafal Al-Fatihah lah ya. Al-Fatihah kan wajib buat sholat ya. Ribuan, diajarkan ribuan. Ribuan ini mengajarkan kepada seluruh ribuan yang lain Al-Fatihah juga. Jadi seluruh umat Islam itu normalnya ya pasti hafal Al-Fatihah. Ya, ya meskipun ada satu dua yang tidak hafal gitu ya. Tapi kalau nggak hafal ya berdosa. Kenapa? Karena rukun sholat. Nah, sehingga itu adalah mutawatir. Tidak mungkin orang berdusta ya. Contoh misalnya di sini kita tidak pernah atau mungkin belum ada yang pernah ke negara negara contoh misalnya negara apa ya? Negara Brazil misalnya. Brazil kita kan belum pernah ke Brazil ya, tapi kita percaya Brazil itu ada ya percaya. Karena semua orang mengatakan iya dan mereka gak mungkin sepakat dalam kedustaan gitu. Nah gitu. Itu adalah mutawatir. Jadi riwayatnya Ustaz maksudnya. Iya, riwayatnya itu diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang. Setiap jenjang tingkatan ke bawah, setiap generasi dari banyak orang ke banyak orang. Jadi Al-Quran ini mutawatir, maksudnya apa? Maksudnya yang meriwayatkan Al-Quran ini itu banyak sekali orang sehingga mereka nggak mungkin berdusta. Nah, seperti itu ya. Kalau hadis mutawatir ya sama aja. Hadis ini diriwayatkan sudah sangat-sangat terkenal sekali, diriwayatkan oleh banyak orang, puluhan, ratusan, ribuan orang meriwayatkan. Akhirnya apa? Hadisnya hadis mutawatir. Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, tanya Waalaikumsalam. Ya kan? terkait dengan lam tadi Ustaz. Lam tadi kan menjazmkan fi'il mudhari', ya. Tapi di sini kan tetap ditulis yakunil. Kemudian kalau kita bandingkan dengan surat Al-Ikhlas, dan ada walam yakun, tulisannya walam yakun lahu kufuwan ahad. Mungkin ada penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya, lam yakun. Yakun ini asli kayak gini. Yakunu ya. Ini yakunu. Coba ya, bisa nggak nulis di sini ya? Ini belum saya pasang keyboard Arabnya. Tapi gini aja. Lam ya, lam di sini. Aslinya adalah lam
yakunu di sini, yakun dulu aja ya. Kana yakunu. Yakunu itu ada wawunya, yakunu. Nah, dalam khusus yakun di sini boleh pilih lam yakun saja yang dihapus wawunya atau dihapus tinggal kafnya saja, dihapus semuanya. Lam yaku. Apa dalam surat Maryam? Walam aku baghiya dalam surat Maryam ya. Walam aku baghiya. Nah, di sini karena sebelum nun di sini ada wawunya yang dihapus. Jadi tetap jazm, cuma tandanya berbeda. Kenapa di kasroh? Karena setelah kasroh ini datang sebentar. Sebentar ya. Karena setelah kasroh ini kan kasroh ya, di sini kasroh. Nah, di sini ini sukun. Jadi sukun ya, ini kan aslinya kan sukun. Sukun ketemu sukun itu nggak boleh, harus ada salah satu yang ngalah. Jadi di kasroh. Sekali lagi, lam yakun ya itu wawunya dihilangkan, nunnya itu disukun, aslinya disukun di sini. Nunnya disukun, kemudian ini juga sukun. Akhirnya yang ngalah nun di sini akhirnya kasroh ya. Lam yakun lagi gitu ya. Dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Selalu kasroh, Ustaz. Kalau sukun ketemu sukun, terus penghubungnya tuh kasroh selalu apa gimana? Kebanyakan kasroh. Kebanyakan apa? Kasroh. Yauma idzinil qul huwallahu ahadunillahu somad kalau mau digabung. Kebanyakan memang kasroh ya. Ustaz, tujuan wawunya dihilangin kenapa, Ustaz? Karena itu huruf illah. Huruf illah itu selalu jadi korban. Ya kenapa jadi korban ya? Karena dia illah sendiri pun artinya adalah penyakit. Jadi penyakit kan huruf illah atau huruf penyakit. Penyakit ini kan instingnya harus dihilangkan ya. Jadi kalau bisa menghilangkan dihilangkan gitu. Itu apa namanya filosofinya seperti itu ya. Nah, cuma memang akan dihilangkan. Kalau kita buka ayat yang lain pun juga sama seperti itu ya. Kecuali kalau setelahnya itu tidak ada sukun, maka ininya disukun ya. Walam misalnya dalam surat apa ya? Walam Surat Al-Ikhlas, arti ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun ya. Walam yakun lahu aslinya kan gitu. Walam yakun lahu. Tapi karena ada nun mati ketemu lam di situ, idgham bila gunnah ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ustaz, Ustaz, berikutnya Ustaz, maaf. Saya baca juga lam itu disebut huruf kolab. Betul Ustaz? Itu tujuannya untuk ini tadi sudah kita bahas di sini ya. kapan Ustaz? Saya dengar nggak ya Ustaz? Iya, sebentar. Kolab di sini wa qalbihi untuk seakan-akan fi'il mudhari ini mengubah fi'il mudhari jadi seakan-akan masa lalu. Belum duduk lam yajlis misalnya. Dia kan kalau yajlis kan akan duduk yang akan datang. Tapi lam yajlis ya belum duduk seakan-akan itu yang sudah berlalu. Untuk mengubahnya seperti itu. Ya, artinya menjadi tidaklah duduk gitu. Lam yajlis. Satu konteks ya, bisa tidak duduk, bisa belum duduk yang nantinya akan duduk. Karena kata setelahnya itu sangat-sangat penting dan menentukannya. Jadi apakah dia akan duduk atau ketidakdudukannya akan selamanya tergantung kata setelahnya. Misalnya gini, lam yajlis ba'd. Lam yajlis ba'd. Dia itu ya belum duduk, tapi kasih ba'd. Artinya apa? Ya nantinya akan duduk. Ya. Dan lain sebagainya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi mengenai membacakan Al-Quran itu Ustaz, kita memang wajib untuk beruduk dulu. Baik, kalau gini ya,
memang dianjurkan wudu dulu ya, dalam setiap banyak hal ya, bahkan pun tanpa baca Quran kalau wudu kita batal, kita dianjurkan untuk apa? Berwudu ya. Bilal bin Rabah itu terdengar, terompahnya di surga karena memang senantiasa memperbarui wudu. Tapi kan ya itu sangat-sangat, sulit sekali bagi yang, kecuali memang yang Allah berikan berikan apa ya, berikan suatu kelebihan gitu ya. Baik. Baca Al-Quran ini kalau kita bacanya dari mushaf ya, mushaf itu, mushaf Al-Quran ya, mana ya, ada nggak di gudang? Mushaf Al-Quran ya, anggap saja ini misalnya ya, anggap saja misalnya ini mushaf. Baik. Ini doa zikir ya. Anggap saja ini mushaf. Nah, mushaf itu seperti apa ya? Apakah tafsir termasuk? Apakah Quran terjemahan masuk? Kita lihat. Kalau dibuka seperti ini misalnya, bagian porsi untuk mushafnya lebih banyak, maka dia terhitung mushaf. Tapi kalau kita buka misalnya bagian mushaf kecil segini, yang sisanya ini adalah tafsirnya, terjemahannya, ya pokoknya yang kecil di sini ya, kecil banget di sini. Porsi untuk Qurannya ya. Kalau seperti ini misalnya ya, ini lebih banyak mana, terjemahan atau bukan ini? Ini sepertinya seimbang ya. Kita lihat bukan 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 jumlah hurufnya, tapi, lokasinya ya, benar lokasi apa namanya, lokasi porsinya ya. Kalau ini sepertinya 50-50 lah ya. Ya mirip-mirip lah, masih masih belum belum signifikan ya. Nah, ini masih dihitung mushaf ya. Tapi kalau misalnya ya, atau sebelumnya, misalnya ini mushaf, di sini ada terjemahan kecil-kecil di sini, termasuk mushaf. Tapi kalau misalnya mengambil porsi yang sangat-sangat kecil ya, kita tafsir misalnya, tafsir itu, ada berjilid-jilid segini misalnya, ada 10 jilid. Porsi untuk Qur'annya sangat-sangat sedikit. Misalnya tafsirnya atau terjemahannya, maka itu tidak terhitung mushaf, maka ya memegang pun tidak wajib berwudu ya. Lalu bagaimana dengan mushaf digital ya, dari HP misalnya, maka ini tidak termasuk mushaf juga ya, maka tidak wajib berwudu. Nah, jadi kalau kita baca Quran, kalau bacanya dari hafalan maka tidak wajib. Kalau bacanya dari, Quran tafsir ya, Quran tafsir yang porsi mushaf sepertinya kecil sekali, minoritas gitu ya, maka masih belum wajib berwudu. Tapi kalau bacanya dari, mushaf yang, memang dia mayoritasnya itu misalnya di sini 70% adalah mushaf, maka kita wajib berwudu menurut jumhur, mayoritas para ulama ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.